Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini, Pak Wid akan membicarakan fisika mekanika dengan topik bahasan gerak dalam bidang. Ya. Kalau ada sebuah partikel yang bergerak seturut dengan ini ya, garis lengkung ini. Ya, ada sebuah partikel bergerak. Kita taruh garis sumbu XY-nya. Ya, perhatikan. Ini titik P, ini partikelnya bergerak ya seturut dengan lintasan yang garis putus-putus ini. P ini arah kecepatannya dan A ini arah percepatannya. Nah, A ini diuraikan menjadi AX dan AY. Nah, AX ini membuat benda itu bergerak ke arah kanan, dan AY ini membuat benda itu bergerak ke arah bawah. Sehingga karena ada gerak ke arah kanan dan ke arah bawah, maka gerak partikel ini menjadi seperti ini. Perhatikan, ini ada kecepatan gerak ke arah sumbu vertikal, ya arah kecepatan dalam sumbu vertikal, dan ada arah kecepatan dalam arah sumbu horizontal. AX ini mempengaruhi kecepatan arah horizontal, AY mempengaruhi kecepatan arah vertikal. Selanjutnya seperti ini, ya. Untuk partikel yang sama dengan kecepatan yang sama juga, ya, tetapi percepatannya itu berbeda lagi penguraiannya, ya AT dan AN ini, ya AT dan AN. Nah, kalau AT ini, ya AT ini membuat benda bertambah cepat, ya, kan ya. AT ini membuat benda bertambah cepat, sedangkan AY membuat benda selalu dalam lingkaran, ya, membuat benda selalu dalam gerak lingkarannya. Ya, bedanya AT dan AN. AT ini membuat benda selalu ke arah bertambah cepat, sedangkan AN ini membuat benda selalu dalam arah lingkarannya, dalam jalur lingkarannya. Ini ya keterangannya. Sebuah partikel di titik P bergerak menurut lintasan kurva seperti ditunjukkan gambar A dan B. Pada gambar A, percepatan diuraikan dalam komponen AX dan AY, sedangkan dalam gambar B diuraikan dalam komponen AN dan AT. Ya, beda antara ini penguraian percepatannya, ya kecepatannya ini sama, ya kecepatannya sama, tetapi penguraiannya berbeda. Yang satu ke arah AN dan AX dan AY, yang satu lagi ke AT dan AN. Nah, nanti akan kita pelajari satu persatu. Kalau yang ini nanti untuk gerak peluru, yang ini untuk gerak melingkar. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini untuk gerak peluru ya. Kalau ada partikel ya membuat lintasan seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, ini sumbu Y, yang satu sumbu E, kemudian ini kecepatan awalnya. Nah, kecepatan awal ini ada dalam arah sumbu V0 bisa diuraikan ke dalam V0 X dan V0 Y. Ya, ini theta 0, ini adalah sudut elevasinya. Nah, kemudian di titik yang lainnya, pada saat dia menyampai di titik sini, kecepatannya adalah V, ini tadi kecepatannya V0, sekarang kecepatannya V, maka V itu bisa diuraikan dalam Vx dan Vy. Ya. Kemudian lagi, pada titik di sini, ya titik tertingginya, di titik tertinggi sudah tidak ada kecepatan V, yang ada kecepatan Vx saja, V dalam arah sumbu X ini, ya. V sama dengan Vx. Ini tingginya, H maksimalnya. Nah, ketika sampai di sini, perhatikan di sini ada Vx-nya, ini ada Vy-nya, ini ada V3-nya, ya, kecepatannya di sini. Nah, di titik-titik ini adalah kecepatan sesaat, ya, kecepatan yang berbeda-beda untuk setiap partikelnya. Juga di sini, ya, kecepatannya berbeda-beda. V ini diuraikan Vx menjadi dan Vy, ya. Jadi V ini diuraikan ke arah vertikal dan horizontal. Yang vertikal ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi.
Sedangkan Vx arah sumbu horizontal ini tidak ada pengaruh percepatannya. Sehingga apa yang terjadi kalau tidak ada pengaruh percepatannya, kecepatan dalam arah horizontal ya nilainya selalu sama. Jadi V0x, Vx di sini dan di sini ya semuanya nilainya sama. Nah, jarak ya ini jarak yang sama, ketinggian yang sama. Ya. Ini kita sebut dengan jangkauan ya. Untuk ketinggiannya yang sama bukan berarti ini dari tanah ke tanah ya, bukan dari tanah ke tanah. Tapi jarak untuk yang ketinggiannya sama ini kita sebut dengan jangkauan atau R ini. Ya. Vx ini adalah V0x ya, V0x itu adalah V0 cos theta, V0y V0 sin theta, V0 kecepatan awal, theta sudut elevasi R jangkauan. Ya, perhatikan sekali lagi bahwa dalam arah sumbu Y kecepatannya V ini dipengaruhi oleh gravitasi ya dalam arah sumbu Y. Sedangkan dalam arah sumbu X ini tidak ada percepatannya. Sehingga kecepatannya dalam arah sumbu X selalu konstan. Jelas ya, kita lihat lagi. Nah, jadi Vx ya, V0x sama dengan V0 cos theta. Vx ya, kecepatan di setiap saat dalam arah sumbu X nilainya selalu sama dengan V0x, yaitu V0 cos theta. Nah, kecepatan setiap saat di setiap titik dalam arah sumbu Y, Vy adalah V0y minus G kali kante, ya, gerak jatuh bebas. Ini gerak jatuh bebas. V0y tadi adalah V0 sin theta minus G kali kante. Jadi V0y tadi adalah V0 sin theta minus kali kante. Ini kecepatan di setiap titik. Ya, kecepatan di setiap titik tadi, ya, baik titik tertinggi maupun titik terendah, ya, di sembarang titik. V itu adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sedangkan tangen tetanya adalah Vy plus Vx. Jelas? Jelas ya. Jadi, Pak Wid ulangi. Vx ini kecepatan di setiap saat. Vy itu adalah kecepatan di setiap saat. Ve kecepatan setiap saat di arah sumbu X. Vy kecepatan setiap saat di arah sumbu Y. Ya, misalkan tadi kan gambarnya seperti ini. Nah, misalkan di sini ya, Vx-nya ke sana, ya kan, ini Vx. Ya, yang satu lagi ke arah ini adalah Vy-nya. Nah, berapa kecepatan di titik ini? Kecepatan di titik ini adalah V ini. V ini ya merupakan peruraian dari sini ya, ini diuraikan ya. V ini diuraikan menjadi Vx dan Vy. Lah V ini berapa? Ya. V itu adalah ini akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Vx-nya nilainya berapa? Ini V0 cos theta. Vy-nya nilainya berapa? V0y min G kali kan T atau V0 sin theta minus G kali kan. Oke, ini harus dihapus dulu ya. Oke. Ada nih eraser ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat lagi ya. Vy adalah V0 sin theta min GT. Nah, di ini ya keterangannya di titik tertinggi. Ya, di titik tertinggi di puncak lintasannya Vy sama dengan 0. Di titik tertinggi ya bisa membayangkan ya. Jadi kalau tadi gambar lintasannya seperti ini ya, di titik tertinggi itu di sini. Ya. Kalau di titik tertinggi di sini tadi arahnya cuma sini doang. Ini adalah apa tadi? Vx. Nah, ya kan? Ini cuma Vx. Nah, di sini tidak ada Vy sehingga di titik tertinggi ini ya di titik tertinggi ini ya di titik tertinggi ini Vy-nya sama dengan 0. Vy-nya sedangkan Vx-nya adalah V0x. V0x itu apa tadi? Ini ya, V0 cos theta. Nah,
VY-nya apa? Fenol sin theta minus GT. Karena di titik tertinggi itu VY-nya 0, kita bisa nulis ini. 0 sama dengan fenol sin theta minus GT maksimal. T maksimal itu adalah T di titik tertingginya. Ya, sehingga T maksimal adalah fenol sin theta per G. Jadi, untuk mencapai titik tertinggi ini diperlukan waktu sebesar ini. Fenol sin theta dibagi dengan G. Ya, ini titik tertingginya. Oke, selanjutnya X adalah Vx kalikan T, ya. Jarak itu adalah kecepatan kalikan waktu. Vx itu adalah fenol cos theta kalikan T. R adalah Vx kalikan TR. Fenol Vx adalah fenol cos theta kalikan. Nah, ini ya. Pak Wid lagi gambar lagi di sini ya, nanti bisa dihapus lagi. Nah, seperti ini ya. Misalkan ini tadi R-nya. Tadi posisinya misalkan di sini. Sorry, Pak Wid terlalu apa? Oke. Nah, misalkan ini ya. Nah, di titik sini. Pada saat benda itu di titik sini, jaraknya itu berapa nih? Kalau kita tarik garis lurus-lurus ke sini, ini ke sini berapa nih? Ini ke sini berapa? Ini nilainya X. Ya, ini nilainya X. Ya, X-nya ini berapa? X itu adalah kecepatan kalikan waktu, Vx kalikan T. Ya kan? V0 cos theta, Vx itu kan V0 cos theta kalikan T. Nah, R itu kan jangkauan ya, dari sini ya sampai ke sini ya, R itu tadi. Ini kan R ya, sama dengan Vx kalikan TR. TR itu waktu dari titik sini sampai ke titik sini ya, TR ini waktunya. Nah, Vx-nya tetap sama, V0 cos theta kalikan R. Jadi, R itu jangkauannya adalah V0 cos theta kalikan TR. Nah, R itu adalah V0 cos theta, nah TR-nya itu adalah V0 sin theta per G. Jadi kan tadi dari sini ke titik tertinggi ini ya, ini ke sini ke T max ya, ini kan T maksimal ya. T maksimal ya, T maksimal itu waktu dari titik terendah ini sampai ke titik tertinggi dan titik tertinggi sampai ke titik terbawah ini waktunya sama. Sehingga kalau kita mau menghitung R ini, jadi kan dari titik sini sampai ke titik ini, ya kan? Jadi titik awal di sini, ini awalnya, ke akhirnya di sini, ya kan? Dan sampai titik awal dan akhir itu waktunya adalah 2 kali T maksimal ini. Dari sini ke sini itu tadi waktunya adalah V0 sin theta kalikan G. Jadi kalau ini 2 kali, 2 V0 sin theta per G. Nah, kemudian jadi apa nih? Nah, ini kalau kita tuliskan V0 kuadrat ya, ini kan menjadi 2 V0 kuadrat. V0 kalikan V0 menjadi V0 kuadrat. 2 cos theta sin theta itu adalah sinus 2 theta ya per G. Ulangi ya, V0 kali V0 ini V0 kuadrat. 2 sin theta cos theta itu adalah sinus 2 theta. Sinus 2 theta itu kalau diuraikan menjadi apa? 2 sin theta cos theta per G. Ini R-nya, jangkauannya. Ya. TR, nah ini TR 2 kali T maksimal. TR sama dengan 2 V0 sin theta per G. Nah, sekarang H maksimalnya. Ya, kita lihat H maksimalnya. H maksimalnya di sini adalah V0 Y kalikan T minus setengah GT kuadrat. H, untuk mencari ketinggian. Nah, untuk mencari ketinggian tadi, kalau kita sudah mencari X-nya, tadi kalau lintasannya seperti ini ya. Nah, posisinya di sini, kita tadi sudah menghitung X-nya ini tadi, ya, X-nya ini berapa.
Ya, X-nya adalah ini. Sedangkan tingginya H ini berapa? Nah, ini posisi di sini dinyatakan dengan X dan H. Ya, posisi di sini atau X dan Y boleh. Ya, posisi di sini itu kita ada X-nya berapa, H-nya berapa. Lah, H itu menghitungnya ini seperti gerak jatuh bebas, V0Y kalikan T minus setengah GT kuadrat. Ya. Nah, kalau posisinya di maksimal, di titik H maksimal di sini, ya, di sini, ini adalah H max-nya, ya, maksimal, H max-nya, maka V0Y min T min setengah GT maksimal kuadrat. Ini juga T-nya T maksimal. Ya, sama. V0Y min kalikan T maksimal. Ini maksimal juga, ya, T-nya maksimal. Oke. Ya. T max V0Y kalikan T max min setengah GT maksimal kuadrat. Ini benda jatuh bebas. Sama ya, V0Y ini. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya. Oke ya, kita lihat contohnya. Sebuah balok melewati sebuah titik ya, yang sebuah titik yang berjarak 3 meter dari pinggir sebuah meja dengan kecepatan 3,6 meter per detik. Balok jatuh dari tepi meja yang tingginya 1,2 meter membentuk lantai pada jarak 1 dari tepi meja. Berapakah koefisien gesek antara balok dan meja? So, ini gambarnya sudah ada. Oke. Jadi gini, ya. Ini ada balok yang meluncur di atas sebuah meja. Ya. Ketika pada saat sampai di sini, ya, yang posisinya adalah 3 meter dari bibir meja, kecepatannya 3,6 meter per detik. Kemudian balok ini jatuh ke bawah nih. Jret sampai di sini, ya. Jaraknya tuh 1,2 meter dan tingginya meja ini juga 1,2 meter. Ya. Ditanyakan berapa koefisien gesek. Loh, kita lagi bicara gerak jatuh gerak dalam bidang kok ditanya gesekan sih. Nah, ini ya. Nanti ini soal ini bisa macam-macam gabungannya. Nah, untuk mencari ini maka kita harus ngitungnya harus mundur, ya. Yang pertama kita harus ngitungnya dari kondisi yang di sini. Berapa sih waktu ya? Waktu pada saat dia sampai di sini ya dari bibir meja sampai ke bawah ini adalah waktunya sama dengan dari titik ini ke sini dan titik dari atas bibir meja ke bawah. Nah, kalau yang ke bawah ini kita bisa menghitung. Kalau kita melihat posisinya gambar seperti ini, maka balok ya saat di bibir meja itu seolah-olah posisinya ada di puncak lintasan. Ya, karena apa? Kecepatannya lurus nih. Ya, tadi di puncak lintasan kecepatannya lurus. Jadi pada saat balok ada di bibir meja seolah-olah persis di puncak lintasan. Ya, tepi meja adalah puncak lintasan sehingga VY-nya 0. Ya kan? Tadi kalau di puncak lintasan VY-nya itu 0. Tingginya, tinggi meja, ketinggian itu H adalah VY kalikan T ya. VY kalikan T plus setengah GT kuadrat. Jadi ini ya Pak Wid tulisin pakai pen ya. Ya VY kalikan T, ini kurang T ya. Nah, VY kalikan T plus setengah GT kuadrat. Ya, VY kalikan T plus setengah GT kuadrat. Jadi ini min 1, hanya kan tingginya 1,5, ya, hanya ini 1,2. VY-nya itu di puncak lintasan VY-nya 0 ditambah setengah atau minus 10, G-nya minus 10 atau ini min setengah GT kuadrat juga boleh. Ini langsung 10 kalikan T kuadrat. Dari sini kita bisa menghitung nilai T. T kuadrat sama dengan 0,24, ya T 0,49 detik. Jadi waktu dari sini jatuh ke bawah ini, atau dari sini sampai ke sini, itu perlu waktu 0,49 detik. Ya. Nah, berapa jaraknya? Kalau ini jaraknya 1,2 meter, jaraknya waktunya 0,49 detik, kita bisa menghitung Vx-nya. Ya. X sama dengan Vx kalikan T. Ini.
Ya, 1,2 meter sama dengan Vx kalikan 0,49. Jadi Vx-nya ini. Nah, ini adalah waktu pada saat dia posisinya persis di bibir meja. Ya, kecepatan saat dia di bibir meja. Ya, karena kita tahu jaraknya, waktunya itu kita hitung tadi dari jatuh bebasnya, dari arah sumbu Y-nya, sehingga kita bisa menghitung Vx-nya ini. Nah, sigma F sama dengan M kalikan A, benda yang bergerak. Ya, karena benda itu sudah tidak ada gayanya, yang muncul hanya gaya geseknya saja, maka sigma F di sini adalah FK sama dengan M kalikan A. Ya, jadi kalau baloknya tadi seperti ini, ya, A-nya ke sana, ini kan ada A bergerak ke sana, ya, itu bendanya bergerak ke sana, ini ada FK-nya. Ya, FK-nya ke sana, ya. Oke. Ini bendanya bergerak ke sana. Nah, kalau karena ada gaya gesekan, pasti ada apa? Perlambatan, ya, ada perlambatan. Ada perlambatan yang arahnya ke sana ini. Ini A. Nah, sigma F sama dengan M kalikan A. FK gaya gesek kinetis karena bendanya bergerak, M kalikan A. Ya, sigma F hukum Newton kedua, FK itu mu K kalikan N. Mu N itu ya, N itu gaya ke atas, ya, gaya beratnya ada ke bawah, W ini. Ini N. Nah, N dan W sama, kenapa? Bendanya setimbang dalam arah sumbu Y. Sehingga N itu sama dengan W sama dengan M kalikan G ini. Ya, N sama dengan W. Sehingga jadi di sini N itu sama dengan W. Sehingga sama dengan M kali G ini. Ya, M kali G sama dengan M kalikan A. Nah, perhatikan di sini ya. VT kuadrat ini persamaan gerak ya, yang kemarin VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. V0 itu posisi 3 meter sebelum bibir meja. VT posisi di bibir meja. Kita bisa masukkan di bibir meja ini kecepatannya ya 3 meter sebelum bibir meja itu V0 36, S-nya itu adalah panjangnya 3 meter sehingga kita bisa menghitung A ya. A-nya adalah min 1, kenapa negatif? Karena dia perlambatan, ada gesekan ini. Nah, kalau kita masukkan A ini kita masukkan, M-nya kita coret, ya, G-nya kita tahu, ya, A-nya ini. Jadi mu K ini kalau ini kita coret, tinggal mu K itu A per G, A-nya adalah 1,16, G-nya 10, maka nilainya mu K itu 0,6. Ya, kok bisa gesekannya? Nah, dalam pembicaraan kita, diskusi kita, itu adalah yang terkait dengan yang ini. Satu yang ini, ya. Yang satu lagi yang tadi, kita menghitung pada saat waktu untuk jatuh dari apa? Bibir meja sampai ke bawah. Waktunya itu berapa? Pada saat di sini, ini ke sini, waktunya berapa? Ngitungnya tadi H sama dengan P0T, ya. T-nya tadi kurang, ya. Min setengah GT kuadrat ya. Pada saat di sini, pada saat di puncak lintasan atau di bibir meja, V-nya ini 0. Ini 0 nih, nggak ada, jadi ini nggak ada. Tinggal setengah GT kuadrat. Tingginya H tahu 1,2, G-nya 10. Ya, kita masukkan. Kenapa Pak ini nggak positif? Boleh positif. Kalau ini positif, G-nya negatif. Kalau ini negatif, G-nya positif. Ya, dapatnya T sama dengan 0,49. Ada pertanyaan? Silahkan ya. Nah, Pak Wid lanjutkan ke gerak melingkar. Ya, tadi penguraiannya komponen kecepatan tadi ke arah sumbu X dan sumbu Y. Atau percepatannya juga ke arah sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, sekarang kalau gerak melingkar seperti ini. Ya, ada benda yang bergerak melingkar seperti ini, dari sini bergerak menuju ke sini ya, dari titik P ke titik H. Pada saat di titik P kecepatannya V1, pada saat di titik H kecepatannya V2. Perubahan V1 menjadi V2
Itu pasti karena adanya percepatan tangensial, ya. Percepatan itu merubah kecepatan. Arahnya, perhatikan, arah V1 dan arah V2 juga beda. Ya, arah V1 seperti ini, arah V2 kalau kita perpanjang itu pasti beda ya. Nah, yang menyebabkan perubahan arah itu adalah percepatan normalnya. Nah, ini ya, perhatikan. Ini V1 ya, sesuai gambar ini V2 sesuai dengan gambar. Ya, terjadi perubahan delta V ini. Ya, ini delta V-nya berubah. Perubahan ini ya terjadi karena perubahan delta V ini ada perubahan arahnya, delta Vn ini perubahan arah ya, dan delta VT ini perubahan kecepatannya, delta Vn itu adalah perubahan arahnya. Dua-duanya ini digabung menjadi perubahan delta V. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini arahnya berubah, kecepatannya juga berubah. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, delta Vn, kita perhatikan segitiga ini ya. Delta Vn per V1, ya delta Vn ini ya dibagi V1, itu kalau digambar ini sama saja delta S per R. Ini kalau jari-jarinya R nih misalkan. Ya, jari-jarinya R. Ini dari sini ke sini tuh jari-jarinya R. Jadi segitiga ini dengan segitiga ini analog. OPH dengan RPH ini segitiganya analog. Ya. Nah, jadi delta Vn ini ya dibagi V1 itu sama dengan delta S dibagi dengan R ini. Ya, dibagi dengan R. Atau delta Vn itu sama dengan, kalau delta Vn itu sama dengan delta S per R kalikan V1. Atau V1 per R kalikan delta S. Seperti ini. Ya. Nah, ini percepatan. Ya, percepatan itu sudah kita definisikan, ini kalau ada garisnya, ini percepatan rata-rata, ya, percepatan rata-rata arah normal, perubahan delta Vn per delta T, ya, perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Karena ini normal, ya, kecepatannya harus kecepatan normal, ya, harus menyesuaikan, tidak boleh yang tangensial ini, ya. Nah, delta Vn itu tadi di sini, ini ya yang sudah kita definisikan V1 per R kalikan delta S per delta T-nya yang ini. Ya, delta T-nya ini. Delta S per delta T apa? Ya, kalau kita limitkan ya, limitkan V1 per L delta S per dt ini menjadi apa? Kecepatan sesaat. Ini kecepatan rata-rata, ini kecepatan sesaat karena ini limitnya delta T menuju 0. Delta S per delta T, limit delta T menuju 0 dan delta S per delta T itu adalah ds per dt. Ya. ds per dt itu sama dengan V kuadrat. Ya. Ini menjadi V1 per R ya, kalikan ds per dt seperti ini. Ya, V1 per R-nya ini, delta S per delta itu dia karena limit delta T menuju 0, boleh ditulis ds per dt. ds per dt itu apa? Jarak, turunan jarak terhadap waktu adalah kecepatan. Jadi V per R kalikan V. Ya, Pak Wid hilangkan ininya, apanya? Indeks satunya. V kalikan V kuadrat per R. Jadi ini adalah percepatan sentripetal. Percepatan yang menuju ke pusat lingkaran. Ya, percepatan yang menuju ke pusat lingkaran. Delta N V kuadrat per R. Ini. Ya, sekarang di sini ada delta ininya. Delta AT ya, ini percepatan normal, ini percepatan tangensial. Percepatan tangensial itu yang menyebabkan apa tadi? Perubahan kecepatan nilainya menjadi bertambah besar. dVt per dt. Ya, dVt per dt. Ya, V-nya ya Vt ini, ya, per dt waktu. Nah, sekarang benda dalam gerak lingkaran horizontal seperti ini. Ya, kalau ini gerak berputar, perhatikan AN, ya, AN
Ini menyebabkan benda itu berubah arahnya. Ya, jadi AN ini tidak menyebabkan perubahan kecepatan, tetapi menyebabkan perubahan arah. Ya, seperti ini. Ke sana, kalau di sini, kalau pas di sini, kalau pas di sini. Ya, seperti itu. Nah, V itu karena di sini ada massa, ada percepatan, pasti ada gaya. Kalau ada percepatan, itu pasti ada gaya. Gayanya kemana ya? Menuju ke pusat lingkaran. Ini percepatannya juga menuju ke pusat lingkaran. Makanya ini disebut dengan gaya sentripetal. Ya, yang nilainya M kalikan AN. Ya kan, hukum Newton kedua, gaya sama dengan massa kalikan percepatan. Ya, di mana AN tadi apa? MV kuadrat per R. Jadi ini gaya sentripetal. F itu sama dengan MV kuadrat per R. Ya, F gaya sentripetal, AN adalah percepatan sentripetal, V kecepatan tangensialnya, ya. Ini R jari-jari lingkaran, V-nya massa benda. V ini bisa semakin lama semakin cepat, bisa juga konstan. Tapi di sini adalah V-nya V konstan, ya. Perhatikan, untuk kecepatan sentripetal ini V-nya adalah V yang konstan. Ya, V tangensialnya ini V tangensial konstan, bukan berubah. Pada bandul putar. Nah, ini sekarang aplikasinya. Jadi kalau kita mempunyai sebuah tali, ujungnya diberi bandul seperti ini, kemudian diputar, ya, diputar gitu ya, diputar seperti ini, maka bentuknya seperti ini. Maka bandul itu pasti punya berat W, ya. Pada tali pasti ada tegangan tali P, ya, tegangan tali Pak W tulis P. Panjangnya tali ini L. Nah, P ini bisa diuraikan, yang satu menuju PY vertikal, yang satu horizontal seperti ini. PH. Perhatikan PH arahnya kemana? Menuju ke pusat lingkaran horizontal. Ini jari-jarinya R, ini V-nya V tangensialnya. Nah, PH itu siapa? PH itu P sin theta, PY itu adalah P cos theta. PY ini ya, bukan PX, ini PY ya. PY ini adalah P cos theta yang ini. Ya, P cos theta. Nah, P sin theta-nya, ya, P sin theta, kenapa PH ini adalah yang menuju ke pusat lingkaran, maka P sin theta-nya ini sebagai gaya sentripetal. Kalau dia sebagai gaya sentripetal, maka kecepatan sentripetalnya adalah, maka sama dengan dia MV kuadrat per R. Ya. Nah, PY adalah P cos theta. PY karena PY perhatikan ini PY dan W ini setimbang. Ya, bendanya nggak naik turun. Jadi hanya seturut lingkaran ini saja. Sehingga PY dan W itu setimbang. Ya kan, P cos theta sama dengan W sama dengan MG. Nah, kalau P sin dibagi P cos menjadi MV kuadrat per R dibagi MG. Ya, P-nya dicoret semua, sin bagi cos menjadi tangen. M-nya kita coret di sini V kuadrat per RG. Jadi tangen theta V kuadrat per RG. Atau V kuadrat RG tangen theta. Atau V kuadrat sama dengan juga RG sin theta per cos theta juga boleh. Ya kan? Seperti ini. Ya karena apa, sin per cos itu adalah tangen. Jelas? Ya. Ini untuk menghitung kecepatan ya, kecepatan putarnya ini V kuadrat RG tangen theta, macam-macam, nanti tergantung apa yang ingin kita cari. Nah, X V itu adalah jarak bagi waktu ya, 2 PR per T. Jadi kalau gini, tadi bendanya kan bergerak melingkar seperti ini. Ya. Keliling lingkaran ini adalah 2 PR, ini jari-jarinya R. Ya, keliling lingkaran ini adalah R, maka jari-jarinya. Jadi untuk 2 PR itu keliling lingkaran. Waktu yang dipakai untuk melakukan 1 kali putaran ya, waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali putaran itu adalah namanya periode T. Ya, kalau V itu X per R. Kalau X-nya itu 1 kali keliling lingkaran, maka waktunya itu ya 1 kali putaran. Keliling lingkaran 2 PR, waktunya adalah periode.
V kuadrat tadi adalah RG sin theta per cos theta yang sudah kita definisikan. R-nya tadi adalah L sin theta. Ya, R adalah L sinus theta. Ya, kan seperti ini tadi. Ya, seperti ini tetanya, ya. Ini tetanya, ini L-nya di sini kan tadi ya. Sehingga R di sini adalah L sin theta. Ya, ini kan sisi miringnya, ini R-nya, ini sisi tegaknya. Ya, R sama dengan L sin T adalah periode dalam satuan detik. Oke. Kita hapus lagi. Sehingga kalau kita masukkan ini apa ini? V kuadrat. V kuadrat kan ini ya. Ini kuadrat. Ya, itu kuadrat ya. Ini kuadrat 2πr per T kuadrat sama dengan RG sin theta per cos theta. Terus kalau ini kita kuadratkan menjadi 4 pi kuadrat R kuadrat per T kuadrat ini lagi. Sehingga T sama dengan, nah ini apa yang bisa kita coret nih ya. R-nya bisa kita coret 1. Oh, kita ganti nih. R itu adalah L sin theta ya. R di sini L sin theta. Jadi L sin theta ini kita ganti dengan L. Bukan. Sorry ya, R sama dengan L sin theta ya. R ini kita ganti dengan L sin theta. Jadi kalau ini kita coret, ini R kuadrat kita coret, ini tinggal R saja ya. Jadi R-nya itu kita ganti dengan ini ya. R ini kita ganti dengan L sin theta. Ya, kemudian sin-nya ini karena di sini ada sin, sin-nya dicoret dengan sin yang ini. Sehingga di sini 4pi kuadrat L ya menjadi tinggal 4pi kuadrat L per T kuadrat sama dengan apa ini? G1 per cos theta. Ya kan sin-nya ada dicoret. Nah, kita tinggal mencari T kuadrat. T kuadrat itu ya kita ini pindah ke sana, G-nya turun ke bawah 4pi kuadrat L cos theta per G. 4pi kuadrat kalau dikeluarkan menjadi 2pi, tinggal L cos theta per G. Ini dia. Ya. Oke. Jadi tunggu kembali lagi. Jadi adalah ini apa nih? Ini adalah periode yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh pada gambar tadi, yang gambar yang tadi yang seperti ini. Ya, jadi ini periode ya untuk satu kali putaran penuh itu periodenya adalah ini 2pi L cos theta kali kali. Nah, Anda perhatikan ya, pada saat kita main di dunia fantasi ya, kita main permainan yang berputar di sini ya, tidak ada batasan masanya, siapa yang naik, mau gendut, mau kurus, mau kecil ya, nggak ada batas masanya. Berarti kan di sini kita tidak melihat masa terlibat di sini. Ya, periode putaran itu hanya tergantung daripada ini. Tetanya ya, tetanya panjangnya ini pasti sudah tertentu sama gravitasinya tetap. Ya, nggak ada batasannya. Kalau kita bermain di dunia fantasi itu ya siapa aja boleh naik sana asal berani. Ya, nggak ada batasan. Misalnya maksimal 25 kilo nggak ada, maksimal 50 kilo nggak ada. Ya, ini benda yang berputar. Sekarang ini, kalau sekarang kita naik bus, busnya itu posisi jalurnya seperti ini, ya, jadi miring. Ya, kalau busnya terlalu kenceng, apa yang terjadi? Kalau lintasannya seperti ini, melengkung seperti ini, ya berbelok tapi miring seperti ini, apa yang terjadi? Akan terguling. Ya, kalau bisnya terlalu kenceng, maka dia akan terguling. Ya, tergulingnya kemana? Ke dalam atau keluar? Ya, ke dalam atau keluar bisnya kalau seperti ini. Kalau arahnya ke sana nih, arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana. Ya, atau arahnya sebaliknya sama aja. Kalau arahnya seperti ini, dia tergulingnya kemana? Ke dalam atau keluar? Ke dalam. Ya, perhatikan ya. Di sini ya ada gaya normal. Ya, gaya normal itu adalah bus itu tegak lurus dengan kemiringan jalan. Ya, ini kemiringan jalan, ada gaya normalnya.
tegak lurus. Lah, ini N ini gaya normalnya ini diuraikan menjadi S cos theta sama N sin theta. Perhatikan N sin theta ini yang menuju ke pusat lingkaran. Ya, N sin theta-nya yang menuju ke pusat lingkaran. Sehingga N sin theta-nya ini bertindak sebagai gaya sentripetal. Kalau jalannya tidak miring, ya, jalannya tidak miring, maka untuk menjaga supaya dia tidak terguling ke dalam, maka ada gaya geseknya. Ya, gaya geseknya yang menjaga supaya dia tidak terguling ke dalam. Ya, kayak gaya sentripetal kan menujunya ke dalam terus ya. Jadi supaya tidak ke dalam harus ada gaya gesek yang melawannya. Nah, akibatnya rodanya menjadi cepat aus. Anda perhatikan roda itu yang aus itu adalah sisi sebelah luar, tidak pernah di tengah. Ya, luar dan dalam karena apa? Pada saat jalan, pada saat berangkat sisi luar, pada saat pulang sisi dalam. Tapi sebelah luar itu yang aus. Karena yang terkena gesekan yang besar itu adalah pada roda pada sebelah luarnya. Ya, seperti ini. Nah, itu kalau tidak dimiringkan. Nah, supaya tidak bannya cepat aus, maka desain jalan itu dimiringkan seperti ini. Nanti kalau Anda mengambil peminatan transportasi, ya perencanaan geometrik jalan, ya ini termasuk yang dipelajari. Ya, kemiringannya berapa? Nggak boleh sembarangan, kemiringannya harus dihitung. Sehingga kadang di sini nanti kalau Anda lihat jalan, di sini ada rambu-rambunya. Apa batas kecepatan maksimal, misalkan 60 km per jam maksimal untuk lewati sini, nggak boleh lebih. Ini kalau lebih apa? Terguling. Ya ini udah dihitung, orang menulis angka di sini nggak hanya sembarangan nulis angka, tapi memang sudah diperhitungkan. Ya ini kemiringannya theta. N sin theta yang bertindak sebagai gaya sentripetal, V kuadrat per R. N cos theta, ya N cos theta ini tidak ada gerak dalam arah sumbu Y, maka dia sama dengan W sama dengan mg, sama lagi tadi sin bagi cos, ya V kuadrat sama V kuadrat per G tangent theta. Ya, oke. Jadi apa manfaat peninggian ini? Ya, manfaat peninggian ini untuk mengurangi gaya gesekan. Ya, jadi kalau tidak ada, ini ada F, sorry, ini ada gaya sentripetalnya. Ya, Pak Wita akan tulis. Ya, kalau seperti ini ya, perhatikan ini ada di sini, ini ada FR-nya, ya. Supaya dia nggak tertarik ke sana, maka harus ada gaya geseknya ini, FK-nya ini. Ya, supaya dia tidak terguling ke sana, maka harus ada gaya gesek. Lah, gaya geseknya ini yang bertindak sebagai gaya sentrifugalnya. Ya, gaya geseknya itu bertindak sebagai gaya sentrifugal, bukan FR-nya ini nggak ada. Ini yang menjaga supaya dia tidak terguling itu FK-nya ini, ya. Jadi FK-nya ini, FK itu sama dengan yang mv kuadrat per R di sini. FK itu adalah mu K kalikan N, sama dengan ini. N itu siapa? M kali G. Mu K ya kalikan M kalikan G sama dengan mv kuadrat per R. Kalau M-nya kita coret semua, maka mu K-nya sama dengan V kuadrat per RG. Ya, kalau ini kita coret, maka mu K itu sama dengan V kuadrat per RG. Nah, perhatikan itu ya. Jadi ini kalau jalannya tidak dimiringkan, ya jalannya tidak dimiringkan seperti ini, maka akan timbul gaya gesek sebesar V kuadrat per RG. Nah, untuk menghilangkan mu K ini supaya rodanya tetap bagus, tidak mudah aus, gayanya harus dimiringkan. Berapa besar kemiringannya? Ini dia. Tangen theta. Kalau misalkan mu K-nya ini 0,2, berarti tangen tetanya berapa? Tangen theta sama dengan 0,2, tetanya berapa derajat? Seperti itu dengan kecepatan kecepatan geraknya dibatasi gitu. Ya, seperti itu.
Jelas? Selanjutnya. Gerak dalam lingkaran vertikal. Nah, ini diputar-putar. Ini kalau Anda mau berantem ya, membawa apa kalau dulu ya, sekarang udah nggak zaman berantem antar SMA. Ya menggunakan apa gigi roda itu diikat dengan ikat pinggang, kemudian diputar-putar gini ya, diputar-putar ya vertikal ya. Tapi kalau nggak hati-hati bisa kena kepala sendiri ya. Nggak belajar fisika kan anak-anak kalau berantem itu. Nah, ini ya, perhatikan. Pada saat posisinya di sini, ya ada tegangan tali T, ada berat W. W ini kita uraikan menjadi di sini W cos dan yang satu lagi ini W sin. Ya, diuraikan. Yang satu berlawanan dengan tegangan tali W cos dan siapa yang bertindak sebagai gaya sentripetal? Ya ini dua ini. T min W cos ini sebagai gaya sentripetal. F itu M kalikan A. F ini sigma F. Ya, F-nya itu mv kuadrat. Nah, jadi F-nya ini gabungan antara T min B cos theta ini. T min B cos theta sama dengan mv kuadrat per N. Di puncak lingkaran, kalau bendanya ini posisinya di sini. Bendanya posisinya di sini. Kalau di sini, perhatikan ini sudutnya ini. Kalau dia di sini, di puncak lingkaran, maka sudutnya berapa dari sini menuju ke sini? Nah, sudutnya berapa ini? 180 derajat. Nah, kalau cos-nya 100, cos 180 itu nilainya berapa toh? Nilainya berapa nih cos 180? Oh, nilainya min 1 ya. Kalau nilainya min 1, min dengan min jadi plus. Jadi di puncak lingkaran T sama T plus W sama dengan mv kuadrat. Ini di puncak lingkaran. Di bawah lingkaran sudutnya 0. Ya, di bawah lingkaran. T minus W ya, posisinya benda di bawah. Cos theta ini cos 0 ya 0. Maka T minus W. Kalau tadi di puncak itu plus W, ya, kalau di puncak tadi ini plus, di bawah negatif. Ya, artinya apa? Kalau di bawah itu tegangan talinya itu kencang sekali, di atas itu tegangan talinya kendor. Karena kalau T itu dipindah ke sini, ini jadi plus. Ya, min ini W ini dipindah ke sini jadi plus. Kalau tadi plus pindah sini jadi min. Ya, jadi lebih kecil. Nah, sekarang ada istilah kecepatan kritis VC. Merupakan kecepatan di puncak lingkaran. Sehingga tegangan tali T sama dengan 0. Kecepatan kritis merupakan kecepatan di puncak lingkaran sehingga tegangan tali T sama dengan ya, di puncak lingkaran kan tadi seperti ini. Nah, kalau di puncak lingkaran ada V-nya itu kalau V-nya sama dengan V kritis, maka T-nya ini 0. Persis dia di puncak lingkaran tegangan talinya 0. Kecepatannya itu. Berapa kecepatan kritis itu? Akar RG. Ya. Nah, kalau di puncak lingkaran kecepatannya itu kurang dari kecepatan kritis, maka dia tidak akan jatuh, tidak akan mengalami satu putaran penuh seperti ini. Kalau P di sini itu kurang dari VC, V-nya itu lebih kecil dari VC, maka dia jatuhnya ke sini. Nah, ini bolanya jatuhnya gini kan tadinya harus muternya kan kayak gini. Tapi kalau V-nya kurang dari VC, jatuhnya ini kena kepala. Tapi kalau enggak, kalau sama dengan VC atau lebih dari VC akan seperti ini terus. Sehingga ini yang disebut dengan kecepatan kritis, kecepatan di puncak lingkaran sehingga tegangan talinya 0. Kalau tegangannya talinya 0 dia masih bisa 1 kali. Kalau kurang, langsung. Nah, ini adalah latihan-latihan soalnya yang harus dikerjakan. Oke, ayo kita diskusi dan terima kasih.